Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah wafat, para sahabat menjadi rujukan umat dalam setiap urusan, baik menyangkut agama, politik, dan sosial. Setelah sahabat tidak ada, generasi selanjutnya ialah tabi'in, yang juga generasi salaf atau sering disebut salafus sholih. Dan setelah itu umat mutakaddimin. Mereka semua mendapat pengakuan langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan dalam bukunya Secerca Tinta mengungkapkan, predikat yang diberikan Rasulullah kepada generasi berikutnya ialah ulama'i ka'an Nabi Bani Israel, atau ulama dari kalangan umatku seperti para nabi di kalangan Bani Israel. Dari pengakuan dan predikat yang dinyatakan langsung oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam tersebut menegaskan keistimewaan ulama dari kalangan umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sebanding dengan nabi di kalangan Bani Israel. Dari petunjuk tersebut, tidak ada alasan bagi umat Nabi Muhammad untuk tidak mengikuti ulama yang merupakan pewaris para nabi, atau al-ulama warasatul anbiya. Kriteria ulama yang dapat diikuti tentu saja yang mewarisi akhlak Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan mampu mewujudkan kehidupan yang lebih baik dengan ilmu-ilmu yang dimilikinya. Tidak membuat kerusakan di muka bumi, mampu hidup berdampingan dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Istilah ulama sendiri merujuk kepada seseorang yang mumpuni dalam bidang ilmu agama, berakhlak baik, menjadi teladan hidup bagi masyarakat, dan sifat-sifat mulia lainnya. Ulama senantiasa mengisi sendi-sendi kehidupan dengan laku positif yang berdampak kebaikan secara luas. Keberadaban ulama mendatangkan rahmat, bukan laknat. Dakwanya juga merangkul, bukan memukul, mengajak, bukan mengejek. Hadis riwayat Ad-Dailami dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ikutilah para ulama, karena sesungguhnya mereka adalah pelita-pelita dunia dan lampu-lampu akhirat. Hadis riwayat Ad-Dailami. Hadis tersebut tentu saja semakin memperkuat pengakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para ulamanya. Namun, saat ini sebagian masyarakat masih ada yang terjebak dengan simbol-simbol agama yang melekat melalui pakaian. Akibatnya, meskipun seseorang itu tidak berilmu, bahkan secara perilaku dan ucapannya tidak mencerminkan akhlak mulia, tetapi kerap diikuti sebagai seseorang yang dianggap mengerti agama. Naudzubillah min dzalik. Padahal, keistimewaan para ulama yang layak diikuti banyak diungkapkan dalam berbagai hadis. Di antaranya adalah hadis yang berbunyi, barang siapa yang bersalaman denganku atau bersalaman dengan orang yang bersalaman denganku hingga hari kiamat, maka ia masuk surga. Menurut Habib Lutfi dalam buku yang sama menyebutkan, hadis itu disebut sebagai hadis musalsa bil musafaha al-mamariyah. Muhammad bin Ja'far al-Katani dalam risalah al-musalsa salat. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menempatkan ulama dan ilmu dalam kedudukan yang tinggi. Keistimewaan orang yang berilmu atau ulama dijelaskan baik di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa orang yang memiliki ilmu atau ulama disejajarkan dengan malaikat dalam hal persaksiannya. Dan berikut adalah keutamaan ulama dan orang yang berilmu dalam umat Rasulullah SAW. Yang pertama adalah orang alim atau ulama merupakan orang yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik. Kedua, ulama merupakan pewaris para nabi yang mendapatkan derajat yang mulia. Ketiga, tinta karya tulis ulama di akhirat kelak lebih berat daripada tetesan darah syuhada atau pejuang fisabilillah. Ilmu dari seorang ulama lebih ditakuti setan daripada ahli ibadah yang kurang berilmu. Kelima, ilmu dari seorang ulama dapat mengantarkan ke surga. Yang keenam, Rasulullah menyuruh umatnya untuk menghormati para ulama karena mereka itu adalah orang-orang mulia yang dimuliakan oleh Allah. Ketujuh, di dalam hadis disebutkan bahwa seorang ulama ditakuti setan daripada 1000 orang ahli ibadah dan 1000 seorang yang waro atau sederhana. Kedelapan, barang siapa yang memuliakan para ulama sama dengan memuliakan Nabi Muhammad dan ia mendapat tempat di surga. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.